Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran rezeki, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah, kali ini video saya ini lagi mampir makan di rumah makan Padang, yaitu di Putih Minang ya. Ini tuh kita lagi habis jalan ya teman-teman, terus mampir makan karena di rumah juga nggak ada apa-apa, udah pada habis ya. Jadi sekalian aja lagi pengen makan masakan Padang juga. Jadi ya udah kita mampir makan. Nah, tadi saya udah nyuapin anak saya lebih dulu ya. Jadi anak saya tuh makan nasi sama ayam goreng yang diselaput telur gitu teman-teman. Nah, setelah nyuapin anak baru deh saya makan sisa dari anak saya, dan ini masih ada sepotong ayam gorengnya. Ya udah saya lanjut makan aja, sekalian saya makannya ikan asin lagi ya teman-teman, yang disambelin. Pokoknya saya kalau lihat ikan asin atau apapun itu ya, kayak cumi asin, ikan asin, atau ya yang kayak gitu-gitu teman-teman, pasti saya lebih memilih menu yang ikan asin gitu ya, atau cumi asin dibanding kayak daging-dagingan teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini setelah sampai di rumah, ini tuh udah malam ya, udah habis maghrib. Jadi tadi pagi tuh sebenarnya saya keluar itu dapur, belum saya cuci piring, terus belum beres-beres di dapur. Saya tinggal begitu aja ya teman-teman, karena mau jalan. Nah, ini kondisi rumah ya teman-teman, itu ada pakaian juga yang baru diangkat dari jemuran, terus ada sepeda-sepedaan anak saya, terus ada boneka, pokoknya berantakan banget. Dan tadi pagi tuh saya biasanya ya kalau keluar itu saya beres-beres rumah dulu, tapi karena tadi itu udah jam berapa itu ya, udah jam 10 apa jam 11, kata suami, ya udah yuk nanti kita kesiangan keluarnya. Jadi ya saya nggak beberes di dapur, setelah sarapan mandi langsung pergi. Jadi belum sempat cuci piring ya teman-teman. Sebenarnya enak sih ya kalau kita beberes rumah dulu sebelum pergi, jadi pas pulang itu rumah nggak berantakan ya teman-teman. Jadi kan kalau habis keluar tuh kan capek ya. Nah, pas pulang lihat rumah berantakan ditambah lagi capeknya ya. Makanya tadi itu begitu sampai rumah saya mandi, terus habis itu saya baring-baring dulu sebentar. Terus saya bilang udah deh nanti beres-beres di dapurnya sekalian aja habis maghrib. Dan ini saya udah mulai beberes dapurnya ya teman-teman. Dimulai dari tadi udah ngelap-lap meja, terus ini singkir-singkirin dulu mainan anak saya yang berantakan ya. Jadi udah berantakan kemana-mana gitu ya. Nah, sekalian aja deh saya mau lap-lap juga di sini. Ya, takutnya ada bekas-bekas apa makanan atau apa gitu ya teman-teman. Nah, jadi tadi itu saya lagi keluar nyariin motor-motoran, yang tadi motor-motor merah itu buat anak saya. Jadi kemarin itu beberapa hari, itu ada seminggu kali dipinjam punya sepupunya apa keponakannya ya. Pokoknya keponakan yang di depan rumah itu ada motor-motor Vespanya gitu, dan anak saya tuh senang banget ya teman-teman, sampai dia angkat ke rumah dan dipinjam gitu, disandra ya Vespanya gitu. Kalau saya balikin dia nangis, jadi akhirnya tadi kita keluar untuk nyariin juga, dan ternyata kita dapatnya motor-motor aja ya. Ada sih Vespa, cuman kata suami udah itu motor-motor aja, soalnya kalau Vespa itu udah kekecilan buat Kila, takutnya dipakainya nggak lama ya teman-teman. Jadi akhirnya diputuskan beli yang motor-motor tadi yang warna merah itu. Dan sekalian juga tadi kita mampir belanja bulanan. Tapi saya nggak shoot ya teman-teman, karena saya tuh masih kurang pede ya kalau mau ambil-ambil video di tempat umum keramaian yang kayak belanja bulanan gitu ya. Saya masih kurang pede karena kadang-kadang orang ngeliatin teman-teman.
Tapi mungkin, di lain waktu kalau saya lagi jalan keluar, entah itu belanja bulanan atau apa, saya usahakan untuk ngevideo ya teman-teman. Jadi biar ada, video juga di luar daripada di rumah. Soalnya nanti teman-teman bosen ngeliat saya di rumah, gak ada aktivitas di luar. Kalaupun ada yang ngeliatin ya udahlah cuekin aja ya teman-teman. Yang penting nggak ditegur gitu ya, nggak dilarang kalau nggak boleh video-video. Oke teman-teman, ini lanjut saya cuci piring dulu ya. Kenapa tadi kita keluarnya agak cepat? Karena kalau hari libur atau hari Minggu, entah itu hari Minggu atau tanggal merah, kalau pertokoan di Lampung itu kebanyakan tutup ya teman-teman. Jadi pada libur juga semua. Waktu mereka itu digunakan di hari libur betul-betul untuk istirahat, sama kalau ada acara hajatan. Jadi kebanyakan toko-toko di Lampung itu kalau hari Minggu ataupun tanggal merah pada libur juga. Jadi kadang di jalan juga itu pada sepi-sepi ya teman-teman. Nah beda kalau di Jakarta itu kalau hari libur atau hari Minggu justru pada rame-ramenya ya, pada macet-macetnya. Kalau di sini enggak ya teman-teman. Di sini orang benar-benar gunakan sebagai hari istirahat atau ngumpul bersama keluarga. Nah ini nggak kerasa cucian piring udah hampir selesai ya teman-teman. Lumayan banyak karena memang tadi itu ditumpuk aja habis makan sarapan terus habis itu pergi ya. Nah saya gitu ya teman-teman, kadang kalau saya sempat untuk beberes rumah sebelum saya keluar, saya bereskan semuanya, nyapu semua, pokoknya bersih, kamar udah dibersihin, tempat tidur udah dirapiin. Jadi pulangnya itu enak teman-teman. Jadi kalau kita capek kita tinggal istirahat aja, nggak mikirin lagi rumah yang berantakan. Cuman kadang saya nyesuaiin dengan kondisi saya. Kalau misalkan saya sempat, saya bersih-bersih dulu sebelum jalan. Tapi kalau nggak sempat, ya nggak ya teman-teman, kayak hari ini nggak sempat, ya udah saya tinggal aja gitu. Tapi memang setelah pulangnya itu ngelihat rumah berantakan, bawaannya jadi malas duluan ya. Cuman kalau nggak dibersihin, nggak nggak dibereskan gitu ya, mau gimana ya, nggak ada yang bisa diharapin karena anak juga masih kecil. Kalau Kila udah besar kan bisa dibantuin sama Kila. Karena kalau kita masih punya anak kecil kadang itu repot ya teman-teman. Kalau pas mau jalan itu repot, belum harus mikirin bawaan yang mau dibawa sama anak, belum cemilannya, belum perlengkapannya, popok apa segala macam ya. Nah tadi udah bersihin dapur, udah bersihin kompor. Terus tadi itu dapat besek ya teman-teman. Nah jadi tadi itu dapat besek, ada tetangga yang mau hajatan, anaknya mau menikah ya. Jadi kita dikasih besek itu. Jadi kalau di Lampung itu kalau ada yang mau hajatan, entah itu sunatan ataupun nikahan, biasanya kita dikasih undangan tapi semacam besekan teman-teman. Jadi isinya itu nasi putih, terus ayam sepotong ya gitu ya, jadi besar banget gitu. Terus ada telurnya, telur rebus 3 butir, sama ada mie instan, isinya kayak gitu ya teman-teman. Itu menandakan bahwa kita itu dapat undangan ya. Oke teman-teman, tadi beberes dapur udah selesai, udah rapi lagi. Sekarang saya mau bongkar belanjaan saya tadi ya. Dan ini tuh nggak lengkap juga belanja bulanannya ya, karena saya tuh kebanyakan ngambil di toko suami. Jadi tadi itu cuman beli mie instan, terus ada santan kara, cemilan anak saya, terus pengharum ruangan, pasta gigi, sama beberapa bahan untuk kayak bikin cemilan gitu ya teman-teman. Karena kalau di toko suami itu mie instannya nggak terlalu jual ya. Jadi cuman nyetok mie instan yang laris-laris aja, kayak Indomie goreng kayak gitu-gitu ya. Kalau yang banyak
rasanya kayak rasa soto, rasa apa, rasa rendang atau apa itu nggak ada. Jadi saya belinya di luar, bukan ngambil dari toko suami. Nah ini ada Kila, biasa ya teman-teman. Kalau saya ngerjain apa dia itu suka ngebantuin gitu, belajar ya. Jadi biar nanti kalau udah besar insya Allah nanti udah ada yang bantuin saya. Nah ini belanjaannya cuman sedikit aja teman-teman, langsung saya masukin ke dalam tempatnya ya. Nah untuk di bahan-bahan masakan ini masih ada beberapa stok kayak kue tiaw, terus ada saus Inggris, kecap Inggris ya, terus ada beberapa bumbu-bumbu racik, dan itu ada mie juga. Jadi saya itu sekarang udah nggak nyetok banyak-banyak bahan masakan gitu teman-teman ya, seperlunya aja karena takutnya nanti udah keburu expire terus lupa masaknya, akhirnya kebuang teman-teman. Jadi dulu tuh kan suka saya nyetok banyak gitu kayak bumbu-bumbu instan atau apa gitu, akhirnya saya lupa dan nggak kepake, jadinya kebuang karena keburu expire. Jadi sekarang itu bener-bener nyetoknya yang tidak terlalu penting-penting amat. Kalau misalkan mau masak apa baru saya beli ya. Jadi udah nggak nyetok banyak-banyak ya teman-teman, takut mubazir juga. Nah kayak gini contohnya ya teman-teman, saya itu kan suka beli bumbu-bumbu instan gitu. Nah terus simpan sewaktu-waktu misalkan saya pengen masak apa, terus kadang saya lupa ya teman-teman, kebanyakan bikin bumbu yang bumbu saya sendiri gitu, saya blender gitu. Nah akhirnya kesimpan, lupa. Dan tadi tuh ada yang udah saya buang ya, ada 3 yang udah saya buang teman-teman. Jadi sekarang saya nyetoknya untuk bumbu racik ikan goreng aja, sama untuk tempe goreng aja, terus sama nasi goreng teman-teman. Kalau itu sih udah pasti kepake ya. Kalau bumbu-bumbu yang lain kadang saya lupa gitu teman-teman, suka beli-beli aja tapi saya lupa gitu. Jadi misalkan oh nanti pengen masak ini pakai bumbu instan ini aja gitu, taunya nggak kebikin-bikin, tersimpan terus keburu udah expire-nya jauh lewatnya, baru saya lihat, saya bongkar-bongkar ternyata udah expire ya, dibuang jadinya teman-teman, kan jadi mubazir, sayang. Nah udah selesai beres-beresin belanjaan, dan untuk stok-stoknya saya simpan di bawah meja kayu ini aja teman-temannya untuk penyimpanannya.
karena saya belum ada rak-rak, jadi untuk sementara udah simpan di sini aja. Ini semua bahan-bahan stok masakan, terus ada mie instan, terus ada cemilan anak saya, terus ada juga untuk yang buat cemilan-cemilan. Nah lanjut, ini di kontainer berikutnya saya mau simpan dulu untuk bahan-bahan kayak perlengkapan mandi ya, kayak ada odol, terus ada sampo, terus ada sabun juga. Nggak banyak juga ya teman-teman, jadi nyetoknya ya seperlu-perlunya aja. Nah untuk pengharum ruangan ini saya taruh di atas mesin cuci aja biar gampang untuk ngambilnya. Dan ini saya juga tadi beli baju untuk anak saya ya, baju tidur gitu 2 pasang. Jadi tadi mampir juga ke toko perlengkapan bayi gitu, beliin Kila baju untuk tidur. Saya beli 2 pasang aja karena Kila itu semakin hari alhamdulillah udah semakin besar ya, jadi baju-bajunya udah pada kekecilan. Kalau anak bayi itu kan anak kecil itu cepat besar ya teman-teman, jadi kalau mau beliin baju banyak-banyak gitu kadang sayang ya, dipakainya coba sebentar atau udah besar gitu ya. Jadi saya beliinnya dikit-dikit aja, nanti aja kalau udah besar baru kita beliin bajunya yang banyak, jadi biar nggak mubazir juga ya kalau banyak-banyak. Kadang saya beliin Kila baju itu banyak-banyak, tahu-tahu sebentar udah kekecilan, bajunya masih baru udah nggak kepake lagi teman-teman. Nah ini ada Kila, dia tuh lagi pengen apa gitu ya, jadi pengen minta apa gitu ya ke saya lupa teman-teman. Nah ini yang terakhir saya wadahin untuk stok cemilan anak saya ya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga beberes di dapurnya, beberes belanjaan juga tadi ya, dan udah rapi lagi dapurnya. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.